Di warung Wangsit. Di warung Wangsit sendiri, dari petang subuh hingga terbit fajar, Tutur sudah duduk menunggu Wangsit pulang. Namun Wangsit belum juga kembali. Tutur yang sudah berkali-kali mengechat dan menghubungi Wangsit, namun Wangsit tak mengangkatnya itu seolah menyerah. Yang Tutur pikirkan sekarang, apakah warung tetap buka atau tidak? Harusnya Wangsit dan Tutur sudah berangkat ke pasar. Tapi jika tak ke pasar untuk belanja, bagaimana warung buka dan bisa berjualan? Pagi menjelang, Jeber terlihat datang jalan kaki, lalu berlari menghampiri Tutur. Ketika melihat Tutur duduk sendiri, sudah seperti anak hilang saja. Jeber jadi tak tega melihat Tutur kalau sampai terus-terusan begini. Tur, walah, dari tadi kamu duduk di sini. Iya mas, Mas Wangsit nggak pulang-pulang. Udah, lebih baik kamu bantuin mas ke pasar. Mau dia pulang nggak pulang, udah nggak usah diurus. Mending kita buka warung sendiri aja. Ntar juga pulang-pulang sendiri, nggak usah ditungguin, oke? Bentar, mas ngambil uang sama nota dulu. Semalam Mas Wangsit udah catet-catet kan? Tutur mengangguk. Ya, Jeber pun mengambil nota dan uang yang seperti biasa disiapkan Wangsit. Lalu mengambil kunci motornya dan mengajak Tutur ke pasar. Tur, ayo. Iya mas. Udah jangan nangis. Ya, motor pun jalan dan di jalan keduanya pun mengobrol. Mas, kira-kira Mas Wangsit kemana ya semalam? Gak tahu aku Tur. Aku chat juga gak dibales. Kamu sih salah nyoblos. Harusnya kamu yang dicoblos Tur. Maaf mas, mungkin Tutur kurang jelas pas Mas Jenong ngejelasin. Tutur kira Tutur yang pakai kondom. Percuma Tur, gak usah disali. Silite Mas Wangsit wes dobol. Gak kebayang gimana rasanya. Pasti sakit mas. Tutur takut kalau ingat Mas Wangsit menjerit semalam. Tutur takut hampir dipukul. Udah, mendingan sekarang kamu diem-diem aja sama Mas Wangsit. Jangan ditanya kalau dia nggak nanya dulu. Daripada nanti kamu dicuekin dan malah dimarahin, biarin aja sampai dia tenang. Iya mas, Tutur takut sama Mas Wangsit. Mas Wangsit kenapa ya belakangan ini suka marah-marah? Pasti ada sebab Tur. Mas tahu, tapi Mas nggak mau ngomong. Biar kalian berdua ngerti-ngerti sendiri. Nah, sampai. Ayo Tur, bantu Mas belanja. Enaknya kita beli lauk apa ya Tur? Buat masak makan kita sendiri. Apa aja mas? Kamu yang masak ya Tur. Aku sama Jenong suka masakanmu Tur, terutama sambelmu. Iya mas. Ber, tuben, Wangsit endi? Biasanya Wangsit mbek adike. Iya pak, wongi repot. Oh. Tur, kamu suka cece nggak? Suka mas. Enaknya dicampur pete mas. Wih, mantep. Oke, mas beli. Sekalian tempenya lebihin. Mas pengen mendol. Kamu bisa buat mendol kan Tur? Bisa mas. Di warung Wangsit. Di warung Wangsit sendiri, pagi ini Wangsit pulang. Dan begitu pulang, warung dalam keadaan sepi. Merasa curiga, takut Tutur kabur, Wangsit langsung masuk ke warung dan mengecek ke kamar. Ternyata, tas, baju, dan barang-barang Tutur masih ada. Bahkan batu tutur pemberian Wangsit pun masih anteng berada di atas meja. Wangsit seketika membuka laci dan lega ketika melihat uang di laci sudah tidak ada. Sudah pasti Jeber yang membawanya, tidak mungkin maling. Karena kalau maling yang mengambilnya, pasti maling itu hanya mengambil uangnya saja, tidak beserta nota catatan-catatannya. Namun ini hilang uang dan nota-notanya. Wangsit hendak memastikan Jeber dan Tutur, tapi urung karena gengsi. Lebih baik Wangsit persiapan untuk buka warung. Wangsit kini mulai menyapu halaman, membakar sampah dan juga membleber kloso. Sembari membleber kloso, Wangsit masih merasakan bagian belakangnya yang jujur, masih nyeri akibat ulah Tutur yang konyol. Masih ada rasa heran dan kesal, juga tak menyangka jika Tutur akan senekat itu padanya. Wangsit hendak menyalahkan Jeber dan Jenong, tapi sudah malas ngasih tahu, sudah capek dan percuma, karena keduanya sudah tak tertolong, antara menyadari dan menerima apa yang sudah terlanjur terjadi. Namun kedepannya jangan sampai terulang lagi. Wangsit sampai berpikir, bagaimana Jenong bisa menikmati sedangkan bagi Wangsit luar biasa sakit, meski Tutur menggunakan pelumas sekalipun. Wangsit diam-diam jadi membayangkan bagaimana jika Wangsit yang melakukannya pada Tutur.
Ah, pasti Tutur lebih menjerit parah daripada Wangsit. Wangsit seketika membuang pikiran joroknya. Jujur, ada rasa tak tega jika harus mendiamkan Tutur terlalu lama. Apalagi saat mengingat semalam, hampir saja Wangsit refleks tak sengaja hendak memukulnya. Saking terkejut dan sakitnya, beruntung Wangsit segera sadar dan melampiaskannya ke dinding dan buru-buru meninggalkan Tutur agar emosinya tak semakin menjadi-jadi. Dan pagi ini ada rasa bersalah bercampur rindu yang membuat Wangsit segera pulang. Meski jujur Wangsit bingung harus bicara apa pada Tutur. Wangsit sudah tak mempermasalahkan masalah Cimo. Namun kini masalahnya ada pada Wangsit dan Tutur sendiri. Bagaimana kedepannya hubungan mereka? Karena jika benar Tutur menolaknya bukan karena Cimo dan memang benar akan ketakutan dalam dirinya sendiri, itu artinya Wangsit bertepuk sebelah tangan. Wangsit berkali-kali perang batin, sudah mencoba untuk menahan perasaannya. Namun semakin berusaha menahan, semakin Tutur menunjukkan sikap manjanya, perhatiannya, dan posesifnya. Justru semakin menimbulkan cinta. Yang jadi masalah sekarang, apa hubungan kakak adik masih bisa tetap asik? Apa masih bisa mencintai tanpa harus memiliki? Apakah masih bisa keduanya berhubungan tanpa harus berpacaran? Apa bisa keduanya bersatu tanpa harus saling menyentuh? Ah, mana bisa. Sedangkan hormon Wangsit ketika dekat Tutur langsung naik. Wangsit seperti menjilat ludah sendiri. Mana ucapan Wangsit yang dulu tetap menginginkan Tutur tetap menjadi anak yang lurus? Mana ucapan Wangsit yang ingin menjadikan Tutur jadi lebih baik lagi? Nyatanya keputusannya menjemput Tutur bukannya merubah Tutur, malah jadi merubah diri Wangsit sendiri. Ya, ketika sedang melamun, motor jeber dan Tutur tiba-tiba datang. Wangsit melihat ekspresi Tutur terlihat ketakutan saat melihatnya dan enggan menatap matanya. Tak hanya Tutur, Jeber juga terlihat cuek dan masuk ke warung dibantu Tutur memasukkan barang-barang belanjaannya. Wangsit tersenyum. Secuek-cueknya Jeber masih mau belanja dan peduli dengan warung. Jeber benar-benar berjasa selama ini telah membantunya. Ya, Wangsit pun menyusul masuk ke warung menghampiri keduanya. Tutur seperti menghindari Wangsit, namun Wangsit mencoba bersikap biasa saja agar Tutur merasa sedikit lebih nyaman dan agak lebih santai. Nih, notanya. Ini kembaliannya. Ini ada yang naik sayurnya. Tadi tak suruh nyatet bakule. Terus aku tadi minta duit buat isi bensinku 20.000. Nih, cek sendiri. Ucap Wangsit mengambil uang sisa belanja dari Jeber. Lalu Jeber mengeluarkan dan merapikan rentengan kopi dan menata mie dan pop mie. Sedangkan Tutur sibuk mencari sesuatu. Nyari apa, Tur? Tanya Wangsit yang membuat Tutur menatap Wangsit. Tutur, nyari cecek, Mas. Ini, kamu mau masak cecek? Iya, Mas. Ya sudah, yang enak ya. Ucap Wangsit tersenyum yang membuat Tutur menatap Wangsit lalu mengangguk. Rasanya ingin sekali memeluk Wangsit, namun Tutur seketika menatap Jeber yang mengedipkan mata pada Tutur, memberi kode untuk mengingat pesan Jeber. Tutur pun mengambil bungkusan cecek dan berjalan ke belakang mencucinya. Dan ketika mencuci, Tutur ingat-ingat pesan Jeber agar jangan mengajak bicara Wangsit. Jangan bertanya apa-apa dulu. Bahkan sekalipun untuk meminta maaf dan bertanya masalah pantatnya saja, Tutur tak berani. Takut Wangsit berubah marah lagi. Lebih baik Tutur belajar diam dan tak menjawab jika tak ditanya. Dan bicara seperlunya saja seperti yang Jeber sarankan untuknya. Tak hanya Tutur, Wangsit pun sejujurnya sama, ingin sekali memeluk Tutur. Namun masih takut. Bukan takut, lebih ke ragu-ragu. Mungkin nanti saja menunggu suasana yang pas. Wangsit akan mengobrol berdua bersama Tutur pelan-pelan. Mas, pantat aman? Sangat tidak aman dan tidak nyaman gara-gara kamu sama Jenong. Sampai pagi ini, Mas yang biasanya jadwalnya subuh-subuh sudah ngising, sampai detik ini belum juga kepesing. Emang sakit, Mas? Matamu, rasanya dewe jajal. Ogah, ya kan aku cuma nanya, jangan emosi masalahnya. Jenong kok malah enak, gak ada sakit-sakitnya. Kecuali pas tak gas, tak kencengin, baru mulai teriak-teriak. Matamu, mbok pada noru Jenong yang udah pro. Ntar lama-lama juga pro, Mas. Gak akan lagi-lagi, kapok, Mas. Mulai sekarang, jangan pernah ngajarin Tutur yang aneh-aneh. Berapa kali ku bilang, gak usah diajarin, dia udah aneh. Tapi, Mas, beneran semalam gak mukul dia kan? Emang dia cerita apa? Ya gitu, Mas marah dan mau mukul. Mas refleks,
tapi nggak mukul. Mas mukul tembok. Dia bilang apa, Ber? Mas, Tur, gimana? Seketika Tutur masuk dan Wangsit urung bertanya pada Jeber. Ini ceceknya jadi diosek apa disanten? Enaknya diapain ya, Tur? Kalau aku sih diapain aja, asal kamu yang masak pasti enak. Gak tahu Mas Wangsit, coba tanya orangnya. Seketika Tutur terkejut saat Jeber membolehkan bertanya pada Wangsit. Mas Wangsit, ceceknya mau diapain? Dioseng aja, yang pedas, yang gurih, yang manis. Sekalian masakin lodehnya sekalian sama goreng tempe ya. Iya Mas, Tutur juga mau bikin mendol. Iya. Ya, Tutur pun yang irit bicara dan malu-malu itu memasak untuk sarapan dan untuk jualan. Jeber bertugas membuat lontong dan merebusnya. Wangsit sendiri sibuk membuat getas dan menggoreng gorengan. Meski keduanya sama-sama diam dan sibuk, tapi Wangsit juga diam-diam memperhatikan Tutur yang sedang serius memasak. Ingin sekali Wangsit memeluknya dari belakang, namun Wangsit sebisa mungkin menahannya. Apalagi ketika melihat Tutur mencicipi oseng ceceknya dengan menoelkan jarinya di sutil atau spatula dan menjilati ujung jarinya. Rasanya begitu ngilu. Teringat bagaimana mulut mungil dengan bibir tipis itu menghisap batangnya sampai rambut-rambutnya ikut terhisap juga. Dan Tutur panik saat Wangsit tiba-tiba berjalan menghampiri dan memeluk pundaknya. Mas cobain dong, kelihatannya enak. Dikit aja, suapin. Ya, Tutur pun mengambil sendok lalu mengambil sedikit potongan cecek dari wajan, meniupnya dan Gimana Mas? Nggak keasinan lagi kan kayak nasi goreng semalam? Enggak Tur, manis, semanis, ucap Wangsit saat sorot matanya menatap bibir Tutur. Permisi. Monggo, Pinara, teriak Jeber membuyarkan Wangsit yang kembali melayani pembeli. Nyari apa Mas? Getase wis mateng Mas. Oh ini masih goreng, mau nunggu, bentar aja kok. Ah ya sudah, beli 20.000 ya Mas, bungkus. Sama kopi deh, 1 buat minum sini. Ah siap, kopi apa? Kopi ireng Mas, tapi manis. Oke. Ya, Jeber yang menyadari sikap keduanya seketika berjalan menghampiri Tutur dan menyenggolnya. Ingat pesanku, slow, santai. Namanya mood bisa naik bisa turun. Sekarang kamu bisa dirangkul, besok kamu bisa dilempar cangkul. Harap maklum, ini namanya gejala cinta. Cintanya sejenis lagi, jadi agak sedikit aneh. Intinya, ditanya dijawab, gak ditanya udah diem, cari aman. Iya Mas, Tutur juga masih takut sama Mas Wangsit. Makanya. Ber, ngapain? Ini loh, mau nyicipin Tutur. Kok nyicipin Tutur? Nyicipin oseng-oseng cecek. Kok pinter banget kamu Tur. Pasti yang jadi pacarmu nanti bangga dan beruntung punya kamu. Seketika Wangsit menelan ludah meski pura-pura gak dengar. Namun Jeber tahu jika muka Wangsit sedikit ngeblas. Udah kegeeran aja. Ini Mas getasnya, ucap Wangsit nyelemur. Nih uangnya sama kopi. Makasih Mas. Masak apa nih? Teriak Jenong baru datang. Sayang, Nong, si Tutur lagi masak cecek sama mendol. Sebentar lagi kita sarapan. Aku sudah sarapan Mas, nanti aja siang, ucap Jenong mengambil getas. Bikin kopi sendiri sana, Mas sama Jeber sibuk. Gampang, ntar bikin sendiri. Ngomong-ngomong, udah diobati Mas bokongnya? Seketika Wangsit panik dan Tutur yang tak sengaja mendengar itu penasaran. Kalau masih sakit dan belum diobati, aku ada obatnya Mas. Ucap Jeber mengingatkan Jenong seketika Jenong sadar dan menatap Tutur. Sudah Mas obati, tapi masih sedikit nyeri, ucap Wangsit menatap Tutur, namun Tutur tak berani menatap Wangsit. Aku juga dulu gitu Mas, ntar lama-lama enggak kok, 2 atau 3 hari baru udah nyaman lagi. Gila, maksud kamu selama 3 hari Mas gak bisa BAB? Kebayang betapa busuknya isi perut Mas. Ntar juga keluar-keluar sendiri Mas. Woi, kalian ngomong apa sih? Mending kita sarapan. Oseng cecek petinya udah matang nih, ucap Jeber mengalihkan pembicaraan. Aku ke parkiran, udah ada rombongan anak sekolah tuh. Sayang, kopinya anter ya. Oke. Ya, Jeber pun mengambil nasi, sedangkan Tutur membuat sambal. Mas, ini kalau osengnya kurang pedas,
pakai sambal aja. Siap Tur, ucap Jeber semangat. Halo, ada rujak lontong? Oh, rujak lontongnya belum ready dek, adanya nasi lodeh. Lauknya apa mas? Telur, tempe, sama ikan asin, sama sambal. Oh iya deh, boleh 10 ya mas, di tikar biru. Siap, minumnya? Kopi susu 5, teh anget 3, air mineral 2. Ini duitnya, kembaliannya kasih kerupuk aja ya mas. Ah siap, ditunggu. Iya mas. Mas, Tutur bikin kopi ya? Iya, habis ini kamu makan aja setelah antar minuman. Mas Wang, lodehnya ada. Ada mbak, bungkus ya? Ya 15 bungkus ya, buat ibu-ibu habis senam. Tunggu ya mbak, ini masih melayani pembeli. Atau nanti wangsit antar ke depan? Ya udah, ntar ya, ini duitnya. Iya, Ber, habis ini tolong beliin kerupuk ya, kerupuknya habis. Ya, begitu Wangsit dan Tutur selesai menyiapkan pesanan, Tutur pun bersama Wangsit mengantar pesanan bersama-sama ke lokasi tikar biru. Dan ketika berjalan berdua, Tutur deg-degan ketika Wangsit tampak memperhatikannya. Pelan-pelan Tur. Iya mas. Tur, mana kopiku? Teriak Jenong saat melewati parkiran. Habis ini mas. Ya, tak lama kemudian keduanya sampai di lokasi dan menyediakan pesanan pembeli. Setelah selesai, keduanya kembali dan Tutur terkejut saat Wangsit berjalan merangkul pundaknya. Hampir saja mulut Tutur bersuara, namun Tutur sebisa mungkin menahannya dan hanya bisa merundukkan kepala. Namun Wangsit mengelus-elus kepalanya. Dan begitu sampai, Jeber ternyata sedang melayani pembeli kopi. Mas, ada yang pesen kopi? Iya, udah biarin aku aja. Sekalian mau ngantar kopinya Jenong. Kalian makan aja. Aku juga mau beli kerupuk. Ucap Jeber mengantar kopi dan meninggalkan Tutur dan Wangsit berdua saja. Tur, kamu makan aja. Mas mau bungkusin pesanan mbak tadi. Tutur nunggu mas aja. Kalau barengan, nanti kalau ada yang beli, repot. Jadi gantian aja. Iya mas. Atau gini aja, kita makan berdua. Kamu suapin mas. Bisa? Bisa mas. Seketika Tutur mengangguk senang, lalu mengambilkan nasi sedikit lebih banyak di piring dan juga lauk. Lalu menghampiri Wangsit yang sibuk membungkus nasi bungkus. Mas gak mau pakai sendok. Mas mau kamu suapin mas pakai tangan. Bisa? Oh iya mas. Bentar, Tutur cuci tangan dulu. Ya sudah. Ya, Tutur pun berlari ke belakang mencuci tangan. Dan tak lama kemudian kembali menghampiri Wangsit. Mengambil piring, memuluk nasi, dan menyuapi Wangsit. Mas. Seketika Tutur merinding saat puluhan jari Tutur masuk ke mulut Wangsit. Enak banget Tur. Mendolnya Tur. Enak Tur. Makasih mas, ucap Tutur yang entah mengapa tak mau tenggelam dalam pujian Wangsit. Takut-takut pujian itu kembali menjadi makian dan amarah. Sepertinya Tutur masih trauma dengan kejadian semalam saat Wangsit hampir memukulnya. Dan karena itulah Tutur memilih diam. Dan diamnya Tutur itu justru membuat Wangsit penasaran. Tur, kenapa kok mas terus yang kamu suapin? Mas belum melihat sesuap nasi sekalipun masuk ke mulutmu sendiri. Kenapa kamu tidak makan? Tutur, gak nafsu makan mas. Kenapa? Gak apa-apa mas, belum pengen aja. Ucap Tutur setengah takut, namun hanya itu kejujuran yang bisa Tutur ungkapkan. Tutur terus menyuapi Wangsit, bahkan hingga kini tinggal suapan terakhir. Namun meski ini suapan terakhir, Wangsit tak berkomentar apapun. Namun terlihat seperti buru-buru membungkus nasi. Dan begitu Tutur memasukkan suapan terakhir, Tur, duduk. Hah? Seketika Tutur yang panik itu duduk sembari masih memegang piring kotornya. Lalu Wangsit yang selesai membungkus nasi itu mengambil piring dari tangan Tutur dan mengambil nasi dan lauk untuk Tutur. Sekarang, Mas yang gantian nyuapin. Mau gak mau, kamu harus makan. Ayo, buka mulutmu. Ya, Tutur menerima suapan pertamanya dari Wangsit dan sembari mengunyah, Tutur menatap Wangsit yang kini duduk tersenyum di depannya. Tur, apa kamu kepikiran Mas soal semalam? Tutur mengangguk.
Maafin Mas ya, semalam Mas sedikit kasar. Pasti Mas buat kamu sedih ya, ucap Wangsit sembari suapan kedua masuk ke mulut Tutur. Bukan Mas yang salah, tapi Tutur yang salah. Tutur yang minta maaf. Maafin Tutur ya Mas. Itu semua Tutur lakukan biar Mas gak marah lagi sama Tutur. Tutur bingung harus bagaimana. Makanya Tutur sampai kepikiran ke sana. Tutur gak suka Mas Cimo. Tutur sukanya sama Mas Wangsit aja. Ya sudah, Mas percaya. Beneran Mas? Iya. Mas gak marah sama Tutur? Maafin Mas ya, udah keterlaluan sama kamu. Iya Mas, gak apa-apa. Ayo makan lagi. Udah nafsu makan kan sekarang? Ucap Tutur mengangguk senang. Mas boleh nanya gak sama kamu? Nanya apa Mas? Kalau memang kamu beneran suka sama Mas, apa kamu masih akan tetap menolak Mas dan gak mau pacaran? Jawab aja, jangan takut. Mas gak marah kok. Kalau memang kamu masih gak mau pacaran, Mas gak bisa maksa. Karena memang tidak seharusnya kita pacaran. Mas, ya, Tutur pengen Mas jadi pacar Tutur, tetapi bisa nggak kita pacarannya nggak pakai itu? Itu apa Tur? Itu kayak Mas Jenong sama Mas Jeber, kayak di video malam itu. Dan jangan sampai kejadian semalam terulang lagi. Selain dosa, Tutur nggak tega lihat Mas kesakitan karena Tutur. Mas kapok Tur. Mas juga nggak mau kejadian semalam menimpa Mas. Kalau menimpa Tutur gimana nih? Seketika Jeber yang baru saja datang itu mengintip dan menguping pembicaraan keduanya yang membuat Wangsit dan Tutur panik. Kamu ini gak sopan. Tur, nanti kita ngobrol lagi ya. Sekarang kamu habisin makannya. Iya Mas. Ayo habisin. Cia. Beli kecipir disolikin. Ada kuyang dimakan dolphin. Malam-malam hampir digebukin. Siang-siang malah disuapin. Sindir Jeber pada Wangsit yang membuat Wangsit yang kesal itu seketika diam. Hingga kemudian, ono bekecot ngombene jamu. Ojo nyocot tae cangkemmu. Tuku bakwan ono ning Malang. Ing Banyuwangi golek makaroni. Tur, awan-awan isi didulang. Tekan wengi hati-hati Tur dileboni. Kabur. Seketika Jeber kabur saat Wangsit beranjak hendak melempar piring di tangannya. Tur, jangan didengerin ya. Gak apa-apa Mas. Meskipun Mas Jeber suka aneh dan suka ngomel-ngomel, tetapi Mas Jeber baik, lucu, perhatian juga sama Tutur saat Mas marahin Tutur. Iya, dia memang baik, jujur. Ya, meskipun menyebalkan. Iya Mas. Ayo, suapan terakhir. Nah, habis juga. Kalau kayak gini, Mas tenang Tur. Iya Mas, ya jadi enaknya gimana Mas? Hah? Iya, yang tadi Tutur pengen pacaran, tetapi pacarannya jangan kayak Mas Jenong sama Mas Jeber, biar nggak dosa. Tapi apa Mas masih boleh cium sama peluk kamu? Kan Mas sudah biasa dari dulu. Kan Tutur adikku Mas. Coba kamu cium Mas. Tapi takut ada orang Mas. Mumpung sepi. Iya Mas. Jadi kita jadian nih. Iya Mas. Gimana kalau nanti malam kita rayakan bersama? Rayakan apa Mas? Kita jalan berempat. Ajak Jeber sama Jenong. Boleh Mas. Hore. Tur, Mas seneng banget hari ini. Tuh juga Mas. Peluk Mas. Mas Wangsit, udah nasinya. Mbak, baru mau tak anter. Gak usah dah sini. Ini Mbak, makasih ya. Ya, sama-sama. Mas, nyari lodeh. Oh iya Mas, berapa?
5 mas, kopinya juga 5, kita duduk di kloso hijau. Oke. Mas, Tutur mau nyuci baju sebentar ya, Tutur dari kemarin belum cuci baju. Oh iya, sekalian jaket mas ya, jaketnya di kamar, biar mas yang antar pesanan. Iya mas. Ya, Tutur pun masuk ke dalam kamar, lalu mengambilkan jaket dan pakaian kotor Wangsit, juga mengganti sarung bantal dan spray. Tutur juga terlihat semangat, dan Wangsit pun ikut senang. Entah mengapa jantung Wangsit jadi deg-degan, dan masih tak percaya jika dia berpacaran dengan Tutur. Ya, Tutur pun kini bertugas mencuci pakaian. Tak hanya pakaiannya dan Wangsit saja, namun juga pakaian Jeber yang kebetulan belum dicuci. Tutur anak baik dan peduli sesama. Ya, di pinggir sumur, sembari mencuci, Tutur senyum-senyum sendiri, hatinya berbunga-bunga. Namun di sisi lain Tutur masih bingung, apakah yang ia lakukan ini tetap salah atau tidak? Ya, setidaknya Tutur sudah berniat untuk pacaran secara sehat. Tutur yang polos itu menganggap dengan pacaran yang sehat dan tidak kebablasan membuat Tutur mengira jika Tuhan akan memakluminya. Padahal nggak gitu konsepnya, dosa ya dosa. Hanya saja, Tutur yang polos dan Wangsit yang terlanjur sayang dan takut kehilangan Tutur itu memilih tetap melakukannya, meski tahu jika ini salah. Ya, Tutur tersenyum ketika mencuci celana dalam Wangsit, namun tak berani konyol lagi. Takut Wangsit tiba-tiba muncul memergokinya. Lagi pula, jika sebelumnya Tutur hanya bisa mengendus aroma celana dalam Wangsit, tapi malam itu Tutur sudah mencicipi isi celana dalam Wangsit, sampai tenggorokan Tutur sakit dan bulu-bulu Wangsit masuk ke langit-langit mulutnya. Tak apa, Tutur tak marah, Tutur rela asal itu menyenangkan hati Wangsit. Namun Tutur tak mau sampai kebablasan lagi, apalagi jika mengingat semalam. Tutur merinding, apalagi ketika ingat begitu sempitnya lubang Wangsit menjepit miliknya. Namun, kenikmatan itu menghilang dengan sekejap karena Wangsit murka dan kesurupan menjadi kesakitan. Wangsit saja kesakitan, apalagi jika itu terjadi padanya. Tutur takut, ya Tutur pun buru-buru menyelesaikan cuciannya. Meski cucian Tutur banyak, namun Tutur sudah terbiasa. Tutur yang merasa gerah itu membuka bajunya. Tubuh six pack sealami yang ia dapat bukan dari nge-gym alias didapat dari mengangkut bata, itu sungguh terlihat seksi, dan Wangsit sempat mengakuinya saat keduanya di ruang ganti saat membeli batik. Kini otot-otot perut itu tercetak jelas saat Tutur sedang memerah spray-spray dan juga selimut-selimut tebal. Ya, tak lama kemudian, begitu selesai, Tutur pun berjalan sembari mengangkat ember besar dan berat itu menuju ke jemuran yang ada di samping warung. Tanpa Tutur sadari, jika dari jauh, Wangsit yang baru selesai mengantar makanan itu memperhatikannya. Bagaimana Wangsit semakin lama semakin bernafsu ketika melihat Tutur. Apalagi ketika melihatnya seperti ini, rasanya lebih menggoda daripada melihat Tobrut, ceker babat, dan sejenisnya. Aneh. Wangsit mulai tergiur dengan tubuh lelaki, tapi perlu digarisbawahi, tidak semua lelaki, cuma Tutur. Ya, cuma Tutur. Jakun Wangsit naik turun, langkah kakinya berjalan menuju menghampiri Tutur. Namun langkah itu seketika terhenti dan berjalan menuju warung, padahal belum ada pembeli. Di parkiran sendiri, Jeber yang sedang mencari piring dan gelas kotor itu tak sengaja melihat Jenong sedang mengobrol dengan seseorang yang sempat Aji beritahukan sebelumnya. Siapa lagi kalau bukan mantan Jenong yang seorang anggota kacang ijo yang hendak pindah tugas. Langkah Jeber terhenti, bukan karena marah. Jeber sudah berjanji tak akan posesif yang gak jelas lagi. Jeber harus bisa menelaah terlebih dulu dan sudah berjanji percaya pada Jenong. Dan Jeber juga yakin jika Jenong tidak akan mengkhianatinya. Ya, Jeber memilih tak mengganggu keduanya. Namun ketika hendak kembali ke warung, "Ber!" panggil Jenong saat mengetahui Jeber yang hendak menghampirinya. "Yah, sini," perintah Jenong menyuruh Jeber menghampirinya. Dan begitu Jeber menghampiri keduanya, "Mas, kenalin, ini Jeber kan?" "Ah, iya mas, Ion." "Jadi, kapan Mas fix berangkat?" "Lusa." "Ya, aku cuma bisa doakan semoga semuanya lancar dan karirnya semakin bagus." "Terima kasih Nong, dan aku pun juga sama mendoakan. Semoga kalian bahagia selalu," ucap Yon tersenyum pada Jeber yang seketika membuat Jeber merangkul pundak Jenong. "Tenang saja mas, aku akan membahagiakan Jenong. Aku pegang janjimu."
Kalau kamu gak bisa menepati janjimu, kamu akan berurusan denganku. Siap Mas? Titip Jenong. Siap-siap. Dan kamu Nong, jangan sia-siakan seseorang yang kamu dapatkan dengan perjuangan. Iya Mas, tenang. Aku pamit. Iya, selamat sampai tujuan. Ya, mantan Jenong itu pun pergi meninggalkan keduanya. Sungguh amanah yang sangat berat. Bahaya kalau sampai aku ingkar janji, ucap Jeber pada Jenong. Jangan dijadikan beban, dia hanya merasa bersalah karena melepasku. Karena keadaan antara cinta dan tugas. Aku bersyukur dia melepasmu. Karena dengan dia melepasmu, kamu jatuh ke pelukanku. Dan orang yang sudah jatuh ke pelukanku, tak akan aku biarkan lepas dan jatuh ke pelukan orang lain lagi. Aku pegang kata-katamu. Jangan kata-katanya doang yang dipegang, yang di bawah juga. Mulai. Di jemuran, masih di jemuran sendiri, Tutur sedang membentangkan spray-spray dan selimut-selimut pada tali jemuran yang melintang di antara tali jemuran yang terhubung antara pohon pinus satu dan yang lainnya. Dan tanpa disadari, jika tali itu menjadi bentuk persegi, sehingga spray-spray dan selimut itu kini seperti tirai yang menutup separuh tubuhnya. Setelah beres menjemur selimut dan juga spray-spray, kini tinggal menjemur pakaian-pakaian yang masih ada di ember. Tutur mulai menjemur pakaiannya, lalu pakaian Jeber. Dan kini saatnya menjemur pakaian Mas pacar. Otot lengan dan tangan Tutur seketika timbul saat Tutur sekuat tenaga memeras jaket wangsit yang berat dan tebal itu. Punggungnya tampak mengkilat akibat kucuran keringat yang menambah seksinya pemandangan pagi menjelang siang ini. Dan saat Tutur sedang asik menjemur pakaian, suara langkah kaki terdengar menghampirinya. Dan begitu langkah kaki itu masuk dari bawah jemuran. Mas, sudah selesai belum jemurnya? Belum Mas. Perlu Mas bantu gak? Oh, gak usah. Mas, ini lagi satu. Tinggal CD Mas aja, ucap Tutur mengambil CD wangsit lalu memerasnya. Tur, ya, kamu gak ciumin dan jilatin CD Mas lagi kan? Dek. Seketika Tutur terkejut dengan ucapan wangsit. Bagaimana wangsit tahu kelakuannya waktu itu? Padahal tak seorang pun yang tahu. Tutur juga tak menceritakannya pada Jeber. Seketika Tutur urung menjemur dan masih terdiam sembari masih menggenggam CD wangsit di tangannya. Mas, tahu dari mana? Tutur cium CD Mas. Mas lihat dengan mata kepala Mas sendiri. Hanya saja selama ini Mas diam. Maafin Tutur Mas, Tutur. Mas cuma tanya, dan jangan diulangi lagi. Jorok, gak baik, gak sopan, gak umum. Daripada kamu cium sama jilatin CD-nya, lebih baik ciumin sama jilatin orangnya langsung. Seketika Tutur tersenyum mendengar ucapan wangsit. Mas gak marah, maafin Tutur ya Mas. Tutur juga gak tahu kenapa, penasaran. Tutur sayang sama Mas, ucap Tutur merunduk malu. Sayang kok jilatin CD? Aneh, jorok, jangan lagi ya. Iya Mas, gak lagi, ucap Tutur menggeleng. Lalu Tutur pun memeras CD wangsit yang membuat wangsit menelan ludah saat melihat otot tangan Tutur yang timbul itu. Dan setelah Tutur memeras CD wangsit, Tutur pun mengambil japit jemuran dan menjemurkannya di tali jemuran. Wangsit masih diam berdiri. Mas, ayo, Tutur udah selesai, takut warungnya ada yang beli, ucap Tutur sembari menenteng ember bekas cucian. Ada Jeber di warung. Tur? Iya Mas. Mas lupa, Mas ada sesuatu buat kamu. Dan Mas baru ingat kalau Mas menyimpannya di jok motor Mas. Dan Mas mau ngasih sebagai hadiah jadian kita berdua. Mas yakin kamu pasti suka? Apa itu Mas? Nih, sekotak permen jahe. Iya. Mas beli di mana? Permen jahenya besar-besar. Ada rasa-rasanya beda seperti yang di grosir. Kemasannya bagus, kotaknya lucu. Iya, Mas nemu pas kemarin nganterin teman Mas ke mall. Loh, kok nangis?
Seketika Wangsit terkejut ketika Tutur seketika memeluk tubuhnya. Tutur pikir Mas berubah. Tutur pikir Mas udah gak sayang lagi sama Tutur. Tutur pikir Mas udah gak peduli lagi sama Tutur. Tapi ketika Mas marah sama Tutur, Mas masih ingat sama Tutur. Mas gak secuek itu ternyata. Mas juga gak tahu, sekesel-keselnya Mas tetap aja masih ingat sama kamu. Maafin Mas ya, udah bikin kamu sedih. Maafin Mas yang kasar semalam, ucap Wangsit mengusap air mata Tutur, lalu keduanya saling melempar senyum. Mas sayang kan sama Tutur? Jangan tanya Tur, sayang banget. Biar ofisial, Mas pengen kita makan permen ini sama-sama. Mas nyuapin kamu, kamu nyuapin Mas. Gimana? Kayak pengantin Mas. Iya, anggap aja gitu. Bukain Mas. Sini, Mas buka. Nah, kamu satu, Mas satu. Sekarang kita buka sama-sama. Habis itu, suap-suapan. Iya Mas, Mas mau coba yang rasa apa? Rasa original aja. Kalau Tutur, mau yang rasa apa? Coklat Mas. Ya, keduanya pun membuka permen jahe masing-masing. Dan begitu permen jahe masing-masing sudah terbuka. Tur, siap? Siap Mas. Buka mulut. 1, 2, 3. Sep. Gimana? Enak Tur? Enak Mas. Manis, pedes, anget. Punya Mas gimana? Ya enak, kan original. Oh iya. Mas coba dong rasa coklatnya. Oh iya Mas, Tutur bukain. Bukan. Sep. Hah? Ucap Tutur saat Wangsit menahan tangannya ketika hendak membuka permen. Mas, mau nyoba permen yang ada di mulutmu? Ucap Wangsit seketika menyentuh kedua pundak Tutur dan mendekati wajahnya. Sorot mata Wangsit menatap mulut Tutur yang setengah terbuka yang menunjukkan view permen jahe rasa coklat yang mengintip di balik bibir basahnya. Wangsit menyapu lidahnya sendiri, menarik dagu Tutur dan... Maaf, seketika Tutur menolehkan wajahnya seolah menolak Wangsit ketika mengetahui maksud Wangsit. Kenapa Tur? Bukankah kamu bilang Mas boleh cium kamu? Tapi kan cium pipi, bukan bibir Mas. Ucap Tutur dengan tubuh gemetar antara takut dan tak enak yang membuat Wangsit menghela nafas dalam-dalam. Lalu tersenyum menatap Tutur. Ya sudah, Mas minta maaf. Makasih ya sudah mengingatkan. Kalau begitu, kita ke warung. Ucap Wangsit yang setengah kecewa itu berjalan meninggalkan Tutur. Dan begitu langkah kaki Wangsit hampir melewati tirai jemuran. Mas, ya, kira-kira kalau cuma ciuman bibir, dosanya dikit apa banyak ya Mas? Kayaknya dikit deh. Kalau cuma dikit, ayo Mas. Ya, seketika langkah kaki Wangsit terhenti. Wangsit tersenyum dengan Tutur yang nanya-nanya sendiri, dijawab-jawab sendiri. Bingung-bingung sendiri. Wangsit yang tak tahan itu langsung berbalik, lalu berlari menghampiri Tutur dan... Ya, Tutur yang siap itu langsung menerima serangan Wangsit. Nafas keduanya memburu. Keduanya berpelukan sembari beradu lidah, bertukar saliva, juga bertukar permen. Wangsit membopong Tutur sehingga batang keduanya menempel kencang. Sembari Wangsit leluasa meremas kedua pantat Tutur dan menekan-nekan ke batangnya. Dan anehnya, Tutur diam saja dan terlihat lebih pro dari sebelumnya. Angin berhembus kencang sampai jemuran berkibar, namun tak menumbangkan keduanya. Keduanya masih berdiri tegak, setegak batang keduanya yang saling bergesek satu sama lain. Gesekan semakin kencang, sekencang kedua tangan Tutur yang meremas kepala Wangsit. Permen jahe coklat dan original kini semakin mengecil dan lambat laun menghilang, menyisakan saliva yang keluar membasahi mulut keduanya. Telapak tangan Wangsit kini berani masuk ke pantat Tutur, meremasnya dari dalam dan mencibitnya dengan gemas. Tubuh Tutur terhentak-hentak, lalu lambat laun Wangsit yang awalnya tegap itu semakin lama semakin doyong ke depan.
Semakin doyong tubuh Wangsit, semakin kencang hentakan Wangsit sampai tubuh Tutur hampir jatuh ke tanah. Namun Wangsit dapat kuat menahan dan menopang tubuh Tutur yang lebih tinggi darinya, meskipun dengan wajah yang mulai memerah. Posisi keduanya seperti seorang orang tua yang sedang menimang bayinya. Ya, dengan masih mengelomoti bibir Tutur, Wangsit mengayun-ayun tubuh Tutur. Tutur mulai panik saat pinggangnya ditekan dengan kencang oleh Wangsit sampai pinggangnya mulai bengkok seperti orang kayang dengan kemiringan 90 derajat hingga kemudian ya, Wangsit keluar dari dalam celana. Bruk, keduanya seketika ambruk tergeletak di tanah. Ah, Mas lega Tur. Eh, Tur, kamu kenapa? Tanya Wangsit saat melihat ekspresi Tutur panik tiba-tiba memejamkan mata. Dan begitu Wangsit melihat sorot mata Tutur mengintip dan menuju ke atas pohon pinus. Dek. Seketika Wangsit terkejut saat melihat Jember yang sedang memanjat dan mengocok batangnya sendiri. Rupanya dari tadi Jember mengintip keduanya sampai horny dan berakhir coli. Wangsit yang kesal itu seketika mengambil ember air bekas cucian hingga kemudian, Mas, ampun mas, ojo mas. Bedias. Spruk. Peri. Wah. Waduh, Ber, ceblok tenan. Mas, boyokku potol mas. Waduh.